Selamat sore Sulawesi People, senang rasanya saya Fadil Ahmad menjumpai Anda dalam program TV Parlemen di edisi hari ini Rabu 7 Juni 2023. Sulawesi People, kami akan mengajak Anda dalam mengikuti rangkaian agenda DPRD Kota Makassar dalam sidang paripurna tanggapan Wali Kota Makassar terhadap pandangan fraksi-fraksi tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Sulawesi People, di sekeliling saya telah hadir beberapa anggota DPRD Kota Makassar dan juga pimpinan sidang, dan juga telah hadir Wali Kota Makassar yang saat ini diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Makassar dan para pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Makassar. Artinya saat ini sidang telah dimulai, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama sidang paripurna DPRD Kota Makassar dan selamat menyaksikan. Hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Rapat paripurna hari ini cepat dapat diatasi secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kedepannya, apa yang menjadi harapan anggota Dewan yang terhormat akan menjadi perhatian bagi eksekutif atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Kota Makassar sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Terhadap saran anggota Dewan yang terhormat Saudari Dr. Insinyur Haja Apiati K. Amin Sam MSI, juru bicara fraksi Partai Golkar terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 agar selalu memperhatikan, menyesuaikan, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Tentunya pihak eksekutif sependapat dan akan selalu menjadi pencermatan dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada masa yang akan datang. Pihak eksekutif akan senantiasa menjunjung tinggi landasan hukum dalam setiap penyusunan peraturan, baik itu regulasi di tingkat pusat maupun regulasi di tingkat daerah. Terhadap apresiasi anggota Dewan yang terhormat Saudari Dr. Insinyur Haja Apiati K. Amin Sam MSI, secara umum, realisasi pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022 menunjukkan terjadinya peningkatan secara nominal bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Kiranya hal tersebut dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi dengan tetap memperhatikan kinerja, kreativitas, dan inovasi SKPD. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Terhadap saran anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji M. Arifin Dengkule SE, juru bicara fraksi Partai Demokrat terkait pendapatan daerah tahun 2022 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lainnya, pendapatan yang sah telah terrealisasi sebesar 3,58 triliun rupiah, lebih dari target sebesar 3,98 triliun rupiah atau 89,19% pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 1,41 triliun rupiah. Dari target 1,71 triliun rupiah. Melihat capaian yang sebelumnya artinya terrealisasi 100%. Maka perlu adanya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar senantiasa berusaha secara maksimal untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang pendapatan daerah, baik melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah, dan tentunya kami sangat berharap adanya dukungan dan kontrol dari anggota Dewan yang terhormat sehingga pendapatan daerah dapat direalisasikan sesuai dengan harapan kita bersama. Atas saran dan rekomendasi anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji M. Arifin Dengkule SE,
strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah seperti membuat daftar potensi PAD pada setiap OPD terkait pendapatan belum maksimal dalam upaya rekomendasi anggota Dewan yang terhormat juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Makassar. Dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh anggota Dewan yang terhormat, insya Allah kami dapat terus meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di masa M. Arifin Dengkule SE terkait realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2022 yang terbagi atas 3 bagian, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga mengalami tren yang cukup positif dengan realisasi yang tidak terlalu jauh dari apa yang telah ditargetkan. Kami dari pihak eksekutif tentunya mengucapkan terima kasih terhadap tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji M. Arifin Dengkule SE dan berkesesuaian dengan Saudari Haja Mulyati Esos MSI, juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Saudara Anwar Faruk Eskom, juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Saudara Kasrudi SHMHA, juru bicara fraksi Gerindra terkait penyerapan belanja modal yang rendah. Kami dapat jelaskan bahwa dalam penyerapan belanja daerah termasuk diantaranya belanja efisiensi dan efektivitas dengan tetap berorientasi pada pencapaian target e-katalog, konsolidasi pengadaan serta pelaksanaan pengadaan dan pelelangan secara elektronik menghasilkan penghematan yang cukup signifikan terhadap realisasi belanja modal. Namun di sisi lain, pada tahun anggaran 2022 disadari terdapat beberapa belanja modal yang terkendala pada proses pengadaan bahkan mengalami gagal tender sehingga berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi belanja modal ke depannya. Kombinasi berbagai kebijakan termasuk perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan akan senantiasa terus dioptimalkan oleh pihak eksekutif untuk mendorong peningkatan persentase penyerapan diri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja lain, pembayaran gaji PNS, insentif, tunjangan provisi guru, sementara realisasi belanja barang dan jasa yang meliputi pengadaan alat kantor, pembayaran jasa kepada pihak ketiga dan biaya sewa, kemudian belanja hibah yang sebagian besar diperuntukkan untuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, badan dan lembaga, serta belanja bantuan sosial berupa bantuan kepada masyarakat. Kesemuanya belanja ini tidak mencapai realisasi 100%. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan belanja senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tanpa mengurangi target kinerja dan capaian output sebagaimana yang ditetapkan dalam program dan kegiatan di masing-masing SKPD. Lain halnya terhadap belanja modal yang hanya mencapai realisasi sebesar 47% disebabkan antara lain dengan adanya pekerjaan dalam bentuk fisik berupa pembangunan infrastruktur seperti pekerjaan jalan lingkungan, jembatan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala oleh keterbatasan waktu, gagal lelang dan pemberian perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran serta terdapat sisa tender. Sementara realisasi belanja tidak terduga yang hanya mencapai 25,36%, dapat kami sampaikan bahwa 2022 sehingga faktor-faktor pendukung ekonomi dan aktivitas ekonomi belum berjalan optimal. Kondisi ini mengakibatkan penerimaan PAD belum maksimal, terutama di sisi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Namun dari sisi angka kumulatif
pajak daerah dan retribusi jika dibandingkan dengan angka realisasi tahun sebelumnya tetap mengalami peningkatan. Dan terkait masih rendahnya pendapatan asli daerah dari retribusi yang terrealisasinya hanya sebesar 41,52%, dapat kami jelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah struktur retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Salah satu penurunan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagi hasil dividen yang belum maksimal karena perusahaan daerah yang mengalami kerugian atau secara akumulasi tahun buku sebelumnya masih merugi sehingga belum menyetor dividen. Tentunya ini menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Kota Makassar dengan melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan daerah dengan mengoptimalkan fungsi Dewan Pengawasan dan pada masing-masing perusahaan agar kedepannya pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Terhadap saran anggota Dewan yang terhormat Saudara Mesak Raimon Rantepadang SH, juru bicara fraksi PDI Perjuangan, agar penerimaan pembiayaan yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa yang setiap tahunnya terus masih terlihat cukup besar perlu mendapatkan perhatian pemerintah kota dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan program tahun berjalan. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar sependapat dengan saran anggota Dewan yang terhormat, tentunya dengan dorongan dan kontrol dari anggota Dewan yang terhormat, kami akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian realisasi belanja pada masing-masing SKPD dan unit kerja agar penyerapan anggaran dapat semakin optimal pada tahun-tahun yang akan datang sehingga silpa di akhir tahun diharapkan berada pada nilai yang ideal sebagai sumber pembiayaan untuk belanja daerah pada awal tahun anggaran berikutnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terhadap tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Anwar Faruk Eskom, juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar perlunya peningkatan jumlah penerima beasiswa anak lorong berprestasi, kami dapat menjelaskan bahwa sesuai visi misi pemerintah Kota Makassar yang dituangkan dalam gerakan 18 revolusi pendidikan, yaitu semua anak harus sekolah sesuai dengan segala permasalahannya termasuk pembiayaan kelangsungan belajarnya yaitu kebutuhan buku-buku, ATK dan biaya lainnya, maka pemerintah harus memiliki tanggung jawab melalui program pemberian beasiswa anak lorong. Setiap tahunnya anggaran pendidikan semakin ditambah. Untuk tahun 2022 hanya 200 anak, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 2.000 anak. Dengan nominal per anak 1,8 juta per tahun atau 150.000 per bulan. Terhadap tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Anwar Faruk Eskom, juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pembukaan lapangan kerja baru melalui peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha baru atau startup patut mendapat tambahan anggaran. Dapat kami jelaskan bahwa pembukaan lapangan kerja baru melalui peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha di Kota Makassar yang secara langsung mengintervensi pelaku UMKM lorong Kota Makassar. Jumlah usaha mikro dan kecil yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2020 mencapai 75,1% dari total 13.277 UKM
yang ada di Kota Makassar. Inkubator Center, proyek strategis pemerintah Kota Makassar dengan Dinas Koperasi dan UKM sebagai leading sektor merupakan solusi bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan penajaman kualitas produk. Dengan konsep pembinaan mulai dari produksi sampai tingkat pemasaran, pelaku UMKM juga mendapatkan treatment sehingga mereka siap terjun untuk bersaing dengan produk-produk yang ada di pasar. Hal ini sama dilakukan pada segmen wirausaha baru atau usaha rintisan yang dikenal dengan startup. Pembinaan dan pemberdayaan UMKM di lorong wisata tidak hanya berpusat di Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda Olahraga turut berandil melakukan pembinaan khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas pemuda di lorong. Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perdagangan secara khusus memberikan pelatihan skill training dan wawasan kewirausahaan. Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Pariwisata mempertajam soft skill para pelaku UMKM dan program pembinaan dan pelatihannya, serta Dinas Penanaman Modal PTSP turut berperan untuk mempermudah layanan perizinan usaha UMKM di lorong wisata. Atas tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Anwar Faruk Eskom, juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait perbaikan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah untuk menjadi semakin ramah, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan di bidang kesehatan, antara lain pelatihan untuk tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, perbaikan fasilitas gedung puskesmas, baik itu gedung baru, penambahan ruangan sesuai dengan standar peraturan Menteri Kesehatan, perbaikan dan penambahan fasilitas untuk anak, dan menambah jumlah alat kesehatan puskesmas sesuai dengan standar, menambah sarana prasarana puskesmas agar pasien merasa nyaman di puskesmas, begitu juga pengadaan sarana dan alat kesehatan untuk pelayanan home care. Terhadap tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Anwar Faruk Eskom, juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera terkait penuntasan pembangunan yang dianggap mangkrak dengan terlebih dahulu menuntaskan persoalan hukum yang terkait. Dapat kami jelaskan bahwa penuntasan pembangunan yang dianggap mangkrak untuk saat ini belum menjadi prioritas penganggaran dan menunggu hasil rekomendasi dari Inspektorat Kota Makassar dan proses hukum yang sedang berlangsung. Terhadap pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Anwar Faruk Eskom akan pentingnya perbaikan sistem drainase dan sarana prasarana jalan. Sistem drainase yang buruk khususnya di pusat-pusat kota telah menjadi sumber banjir di jalan-jalan utama, serta kondisi jalan yang buruk berkontribusi terhadap terjadinya perlambatan laju kendaraan yang berdampak pada timbulnya kemacetan, dan penanganan drainase secara komprehensif menjadi program prioritas pemerintah Kota Makassar. Terkait hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa harapan dan saran anggota Dewan yang terhormat akan perbaikan sistem drainase sebagai upaya penanganan banjir di Kota Makassar menjadi program prioritas pemerintah Kota Makassar, di mana tertuang dalam misi ketiga, yaitu mewujudkan kota nyaman. Dan untuk melaksanakan misi tersebut terdapat program pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan dengan leading sektor Dinas PU dan didukung oleh dinas-dinas lainnya. Untuk sistem penanganan drainase secara menyeluruh, maka akan dilakukan pemetaan dan pembuatan database banjir dan kemacetan dan revitalisasi drainase terkait dengan program penanganan banjir. Dinas Pekerjaan Umum telah merencanakan penanganan di beberapa lokasi, di antaranya untuk saluran sekunder yang rawan genangan,
untuk penanganan saluran primer yaitu kanal dan sungai mengalami pendangkalan sehingga menimbulkan dampak banjir, Dinas Pekerjaan Umum akan berkoordinasi dalam melakukan pembersihan sampah karena terkendala atas kewenangan yang berada dalam wilayah penanganan Balai Besar wilayah Sungai Pompengan Jenek Berang. Terhadap tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Anwar Faruk Eskom akan pentingnya ruas jalan yang ramah lingkungan, ramah pejalan kaki dan buat pengendara sepeda. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum tetap berkomitmen senantiasa memperhatikan dan mengintervensi dan melakukan rehabilitasi dan peningkatan jalan lingkungan walaupun dengan kemampuan fiskal terbatas dan berdasarkan skala prioritas. Dan sehubungan dengan rendahnya ruas jalan yang ramah lingkungan, ramah pejalan kaki buat pengendara sepeda, kami sadari betul bahwa hal tersebut masih kurang dan hal tersebut juga menjadi prioritas program pemerintah Kota Makassar. Terhadap pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Anwar Faruk Eskom, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pembangunan dan penataan kawasan lapangan Karebosi patut menjadi perhatian apalagi telah lama menjadi ikon Kota Makassar. Dapat kami jelaskan bahwa lapangan Karebosi merupakan landmark Makassar berada pada titik nol Kota Makassar, juga merupakan pusat aktivitas warga Kota Makassar sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau. Pembenahan atau revitalisasi Karebosi bertujuan meningkatkan kualitas lapangan Karebosi, meningkatkan daya tarik ikon Kota Makassar dan jumlah pengunjung sebagai kawasan rekreasi. Meningkatkan kawasan lapangan Karebosi dari segi fisik, lingkungan ataupun ekonomi sehingga Karebosi lebih berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Terhadap pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Anwar Faruk Eskom, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pembangunan sirkuit di Untia perlu mendapatkan penjelasan progresnya dan tersampaikan dengan baik ke publik agar kegiatan-kegiatan yang tidak tertera secara langsung dalam RPJMD dan mendapatkan sorotan masyarakat agar diperhatikan dengan baik. Dan kegiatan seperti fundraise Lantam Bangia yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan tidak mengganggu kehusutan umat muslim pada bulan suci Ramadan. Dapat kami jelaskan bahwa sirkuit Untia merupakan proyek strategis Kota Makassar yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Selain untuk memenuhi aktualisasi pemuda khususnya pencinta otomotif Kota Makassar juga menjadi pusat olahraga baru khususnya di bagian utara Kota Makassar. Mohon maaf, Tabeh Ketua. Lanjut. Selain pemenuhan sarana olahraga, sirkuit juga dapat digunakan untuk pusat aktivitas masyarakat lainnya sehingga event yang bertaraf massal ataupun pengunjung yang banyak. Sementara untuk event seperti Lantam Bangia dapat dialihkan ke avenue sirkuit selain untuk meningkatkan animo masyarakat tentang olahraga tradisional, masyarakat juga dapat mendapatkan sarana yang lebih berkualitas dan progres dari pembangunan sirkuit dan Gor Maca telah sampai pada tahap tender evaluasi administratif perusahaan penyedia dan pengumuman pemenang tender pada pertengahan bulan Juni tahun 2023. Atas harapan anggota Dewan yang terhormat Anwar Faruk Eskom, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar segera ditetapkan pejabat definitif bagi kepala sekolah yang bisa membuat disharmoni antara guru dan kepala sekolah yang akan merugikan proses belajar mengajar ke depannya. Apa yang menjadi harapan anggota Dewan yang terhormat akan menjadi perhatian bagi pihak eksekutif dan akan menjadi bahan evaluasi terhadap PLH kepala sekolah yang untuk
menetapkan pejabat definitif bagi kepala sekolah untuk menghindari disharmoni antara guru dan PLH kepala sekolah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Terhadap tanggapan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Insinyur Muhlis Amisbah, juru bicara Praksi Nurani Indonesia Bangkit, bahwa penetapan target anggaran pada 1 tahun anggaran telah melalui serangkaian tahap dan proses dalam penetapannya, sehingga seharusnya pencapaian target dilihat, diukur dan dievaluasi berdasarkan pencapaian target yang seharusnya 100%. Bahkan berdasarkan pada peningkatan pencapaian kumulatif dari tahun anggaran sebelumnya, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar akan lebih cermat dan teliti dalam penentuan target pendapatan ke depannya sesuai dengan saran dari anggota Dewan yang terhormat. Kami sangat berharap adanya dukungan dan kontrol dari anggota Dewan yang terhormat sehingga pendapatan daerah dapat terrealisasi sesuai dengan harapan kita bersama. Terhadap saran anggota Dewan yang terhormat, Insinyur Muhlis Amisbah, juru bicara Praksi Nurani Indonesia Bangkit, bahwa aspek perencanaan ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian, belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam birokrasi. Untuk mengoptimalisasi potensi daerah perlu kreativitas program terpadu antara OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam meningkatkan PAD secara signifikan. Atas saran anggota Dewan yang terhormat, agar diperlukan kreativitas program terpadu antar OPD dalam meningkatkan PAD, kami dari pihak eksekutif sangat sependapat dengan saran anggota Dewan yang terhormat. Saat ini dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah Kota Makassar mendorong pelaksanaan program dan kegiatan mendukung tersedianya pelayanan pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui online system yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam membayar pajak dan retribusi di mana dan kapan saja. Selain hal tersebut, saat ini pemerintah Kota Makassar telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di dalam Ramperda tersebut mengakomodir penambahan objek pajak baru yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Terhadap tanggapan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Insinyur Muhlis Amisbah, terkait pemerintah Kota Makassar untuk turun ke lapangan melakukan evaluasi dengan adanya penambahan pajak PBB, rasa keadilan tetap dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar dan tetap mengupayakan pencapaian PAD 2 triliun. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar telah turun ke lapangan melakukan evaluasi terkait penambahan PBB agar rasa keadilan pada masyarakat Kota Makassar bisa tetap dirasakan dan tetap mengupayakan pencapaian PAD target 2 triliun. Sebagaimana saran dari anggota Dewan yang terhormat untuk optimalisasi implementasi dari saran dari anggota Dewan yang terhormat, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar juga melaksanakan pekan panutan di 15 kecamatan sekota Makassar yang dihadiri oleh camat, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi B, lurah, ketua LPM, ketua RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga panutan di wilayah masing-masing. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini untuk koordinasi dan sinergitas antar stakeholder. Atas saran anggota Dewan yang terhormat, Saudara Insinyur Muhlis Amisbah, juru bicara Praksi Nurani Indonesia Bangkit, bahwa pengendalian intern tidak hanya difokuskan pada pengelolaan dan penyusunan laporan yang baik agar dapat memperoleh opini WTP, tapi harusnya pengawasan dan
pengendalian kinerja pengelola pendapatan serta penyerapan dana belanja masing-masing SKPD juga lebih diperketat agar penetapan target anggaran tidak hanya menjadi pajangan semata. Kami pihak eksekutif sependapat dengan anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas capaian realisasi belanja pada seluruh SKPD dan unit kerja agar penyerapan anggaran dapat optimal di tahun-tahun yang akan datang. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, atas saran anggota Dewan yang terhormat Saudara Kasrudi SHMH, juru bicara fraksi Partai Gerindra, bahwa upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus beriringan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah juga diharapkan sedikit relaksasi, maka kami dari pihak eksekutif sependapat dengan anggota Dewan yang terhormat dan apresiasi anggota Dewan yang terhormat Saudara Kasrudi SHMH dengan kaitan dana perimbangan yang meliputi transfer pusat dan transfer pemerintah provinsi terrealisasi sebesar 2,16 triliun rupiah dari target 2,204 triliun rupiah atau pencapaian sebesar 98,35%. Hal tersebut dapat diapresiasi dibanding realisasi tahun sebelumnya. Demikian jawaban dan penjelasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan telah dapat berkesesuaian dengan hal-hal yang disampaikan oleh pembawa pemandangan umum atas nama fraksi-fraksi Dewan yang terhormat. Sekiranya terdapat hal-hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut khususnya yang sifatnya teknis, kiranya dapat dibahas pada tahapan pembahasan selanjutnya dengan mengedepankan semangat keterbukaan serta semangat kemitraan yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif. Saya atas nama pemerintah Kota Makassar sangat berharap pembahasan tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar sesuai harapan kita bersama, insya Allah. Bapak, Ibu pimpinan, serta para anggota Dewan yang terhormat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah perlindungannya kepada kita semua dalam mengabdi dan melaksanakan tugas demi kemajuan dan kemakmuran Kota Makassar yang kita cintai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Beberapa saat yang lalu diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi anggota DPRD yang terhormat dalam pembahasan Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada rapat-rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dan rapat komisi-komisi DPRD Kota Makassar. Demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai dan dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan DPRD Kota Makassar mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar dari serta seluruh hadirin atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Akhirnya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sidang paripurna DPRD Kota Makassar tentang tanggapan Wali Kota Makassar terhadap pandangan fraksi-fraksi terhadap penyampaian Wali Kota Makassar dalam penjelasan Ranperda tentang penggunaan pelaksanaan anggaran APBD Kota Makassar tahun 2022. Dan Celebes People, dengan berakhirnya penyampaian Wali Kota Makassar yang saat ini diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Makassar, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian dari sidang paripurna DPRD Kota Makassar di edisi hari ini Rabu 7 Juni 2023. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.